Sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan debat, ya, debat itu sendiri. Ya, yang mana kalau debat itu ya merupakan strategi dalam adu pendapat agar pendapat atau argumen yang kita miliki tidak dipatahkan, tidak dapat dipatahkan oleh lawan. Ya, jadi definisinya, pengertiannya itu pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Contoh, A, ya, taruhlah yang ini tangan kanan ibu ini, contohnya ya, posisinya ada orang di sini kan yang namanya A, sedangkan di sebelah kiri ibu yang namakan B contohnya. Jadi mereka berdebat membahas suatu masalah. Jadi si A ini tidak mau kalah dengan si B. Jadi dia memberikan alasan-alasan tertentu untuk mematahkan pendapat si B. Sedangkan si B juga demikian, harus bisa mematahkan pendapat si A. Ya, mengapa? Karena sama-sama baik si A atau B saling mempertahankan suatu pendapat. Makanya timbullah suatu perdebatan, ya, yang mana saling mempertahankan pendapat masing-masing. Terus selain itu, kalian harus mengetahui juga apa yang dimaksud, apa saja fungsi dari debat tersebut. Ya, pertama itu membangun keterampilan berbicara. Pertama, ada pula aktivitas pedagogik ya. Fungsinya apa? Pertama itu membangun keterampilan berbicara. Membangun keterampilan berbicara. Jadi, untuk berdebat juga kita harus bisa menyesuaikan kaidah bahasa kita. Membangun keterampilan cara berbahasa itu harus mantap, tidak hanya melontarkan sebuah kata-kata, harus juga kita mengetahui kaidah bahasa yang sesuai di dalam berdebat. Ya, itu yang pertama. Sedangkan fungsi yang kedua, membangun daya analitis. Ya. Membangun apa maksudnya? Ketika analitis itu ada, otomatis kan ada analisisnya, penyelidikannya terhadap suatu keadaan, apa yang perlu didebatkan ya kan contohnya. Jadi kita harus menganalisis, menyelidiki yang mana yang benar, yang mana yang tidak. Di situ kalian harus bisa memilah di antara kedua hal tersebut. Fungsi yang ketiga, membangun kemampuan dalam mengungkapkan pendapat secara logis. Ya. Membangun kemampuan dalam mengungkapkan pendapat secara ketiga, membangun kemampuan dalam mengungkapkan pendapat secara logis. Bagaimana kita memberikan suatu pendapat yang masuk akal, yang bisa ataupun mudah dipahami oleh lawan debat kita contohnya, kayak macam si A sama si B. Bagaimana si A memberikan suatu pendapat yang memang kita sendiri dapat pahami, dapat memahami apa yang dikatakan si A. Begitu juga si B, dia juga harus berusaha sebaik-baik mungkin untuk mematahkan pendapat dari si A, bahwasanya si A ini contohnya salah. Ya, harus memberikan pendapat-pendapat yang memang dapat mempertahankan suatu pendapat mereka tersendiri.
ketika kalau seorang diri melakukan perdebatan, ya otomatis itu tidak dinamakan perdebatan. Mengapa? Karena dia berbicara seorang diri. Bisa jadi seperti itulah ya. Yang kedua, mengikuti prosedur dan aturan, yang mana prosedur itu bertujuan untuk melindungi sekaligus mempertahankan argumen kedua belah pihak. Kita harus mengetahui langkah-langkah di dalam perdebatan. Adanya lawan, contohnya adanya lawan berbicara, bukan pula seorang diri berbicara sendiri-sendiri. Yang kedua, harus ada kasus yang dibahas, apa masalah yang dibahas. Itu ya. Yang ketiga, satu sama lain saling mempertahankan argumennya masing-masing, di mana contohnya dia harus memberikan pendapat yang memang dia sendiri pun harus bisa mempertahankan alasannya tersebut. Begitu juga dengan si D. Dia harus mencari kaidah-kaidah bahasa yang pas, kalau boleh disertai dengan argumentasi atau bukti yang memperkuat alasannya ataupun pendapatnya. Gitu. Di dalam lagi debat ini, kita harus mengetahui apa saja unsur-unsur debat, ya. Unsur debat yang pertama itu adanya masalah. Apa itu? Seperti halnya ada emosi. Yang kedua, adanya tim afirmatif. Yang ketiga, tim negatif atau tim kontra. Tim negatif atau tim kontra. Terus adanya moderator. Dan yang terakhir, penulis atau dokumen. Jadi unsur-unsur ini semua harus kalian ketahui apa saja unsur-unsurnya, ya. Nanti saya catat ya. Dan yang terakhir yaitu struktur debat. Biasanya itu kita perlu ketahui ada 3 bagian. Yang pertama, pengenalan isu, ya, apa saja topik yang menarik untuk diangkat sehingga adanya perdebatan. Yang kedua, rangkaian argumen, kan itu biasanya pembuktian tentang hal-hal yang memperkuat suatu alasan kita sebagai pendebat. Yang ketiga, penegasan ulang atau simpulan yang menyimpulkan apa saja bagian akhir yang mencoba untuk membuktikan pernyataan atau membuat pernyataan akhir yang menyebabkan bahwa bantahan atau pendapat persetujuannya apakah pas atau tidak gitu. Oke, itu saja dulu bagian-bagian dari berdebat dengan indah. Minggu depan kita lanjutkan pembahasannya ya. Sekian dan